Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu sayangnya kepada Allah kepada kita, sehingga Allah masih kita diberikan kesempatan, kemampuan untuk bisa melakukan ketaatan yang baru saja kita melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Tentunya kita sangat berharap kepada Allah tabaraka wa taala ketaatan kita ini istiqomahkan oleh Allah sampai Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, sedianya malam ini kajian hadis oleh Ustaz Dr. Agus Setiawan. Beliau khawatir nggak sampai maghrib, nggak sampai di Jakarta, sehingga karena ada termasuk menjenguk ada saudaranya yang sakit di Serang, juga ada beberapa juga, dan sehingga khawatir maghribnya nggak nyampe ke Jakarta, sehingga kita udah nunggu atau nggak datang kan gitu ya, daripada maka di cancel ya. Insyaallah malam Jumat ini ketiga ya, malam Jumat keempat insyaallah ya, malam Jumat keempat insyaallah dia bisa memberikan kajian hadis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke materi kita, kajian kita tentang rintangan setelah kematian, sedikit kita ngebahas sedikit tentang ini. Malam adalah malam Isra Mi'raj, malam di mana Nabi kita Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah tabaraka wa taala. Di Quran surat Al-Isra Allah sudah nyatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi ya innahu huwas samiul alim. Di ayat itu jelas banget dinyatakan bahwa Allah memperjalankan hambanya di malam hari. Jadi Isra itu adalah perjalanan malam hari, perjalanan malam harinya ini Rasulullah diperjalankan di malam hari yang jelas pada Isya ya, setelah Isya. Lalu horizontalnya itu Isra dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Masalah kendaraannya ini macam-macam ya, mengatakan burak, pokoknya yang jelas Nabi ditemenin malaikat Jibril ya, dan kecepatannya yang jelas udah nggak bisa pakai akal manusia ya, karena cuma semalam ba'da Isya sampai sebelum subuh, sebelum fajar, kan nggak mungkin, apalagi nembus sampai ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya bagus nih ada tulisan dari seorang profesor ya di Universitas di UIN, bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi
kalau orang-orang apa ya, orang-orang yang ya orang-orang barat lah anggapnya gitu ya, mereka menyebut ilmiah itu kan secara ontologis ya. Jadi apa namanya, kalau istilahnya sesuai dengan jangkauan akal manusia yang bisa dilihat, bisa diraba, itu ilmiah gitu loh ya. Nah, kalau patokan ilmiahnya seperti itu, maka Isra Mi'raj Nabi ini nggak ilmiah ya, tidak ilmiah. Maka timbul macam-macam tuh, ada yang mengatakan bahwa Nabi itu Isra Mi'rajnya ngimpi ya, ada yang bilang ngimpi ya, jadi Nabi ngimpi di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Subuhnya Nabi ada di sini, maksudnya di bumi gitu. Ada juga yang mengatakan Nabi di Isra Mi'rajkan itu ruhnya gitu, nggak sama badan-badannya. Ini karena itu dia tadi, karena apa namanya, ilmiahnya itu gitu loh. Karena kalau secara ilmuwan yang apa namanya dunia ya, mereka itu orang-orang sekuler itu, mereka menganggap bahwa cara ilmiahnya itu Isra Mi'raj Nabi itu nggak ilmiah. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau ukurannya kayak gitu ya bisa gitu loh. Itu konsep keilmuan barat ya. Jadi kalau apa namanya dilihat dari perspektif keilmuan Islam, maka persoalannya beda ya. Jadi apa namanya, Nabi di Isra Mi'rajkan itu ilmiah ya, dalam konsep Islam itu ilmiah banget ya. Karena memang ada paradigmanya itu, apa sih namanya di sini nih, bahasa ininya ya, deduktif induktif ya. Itu apa namanya ya istilahnya gini deh. Kalau dalam Islam itu kan sesuatu yang gaib kayak Allah, malaikat, surga, neraka, itu kan nggak bisa dibuktikan secara empiris ya. Tapi kita menerimanya dengan bulat ya. Orang beriman itu menerima itu dengan bulat ya. Bahwa Allah, malaikat, termasuk iblis, jin ya, surga, neraka, itu adalah pasti. Itu pasti ya. Ada pasti. Dan kita meyakini itu gitu ya. Makanya kan masalah-masalah yang gaib ini jelas di Quran surat berapa? Surat 17, surat Al-Isra itu ayat 85, bahwa kita ini diberikan oleh Allah pengetahuan itu hanya sedikit. Ya, hanya sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini ada, makanya saya pengen ngebahas dikit ya. Ini supaya kita jangan sampai ragu-ragu dengan Isra Mi'rajnya Nabi ya. Apa namanya? Di sini ada misalnya seorang pakar matematika dari Prancis ya. Dia mengatakan begini, bahwa fisikawan abad ke-19 berbangga diri dengan kemampuannya menghakimi setiap permasalahan kehidupan, bahkan sampai kepada sajak sekalipun. Sedangkan fisikawan abad 20 yakin benar bahwa ia tidak sepenuhnya mengetahui segalanya, meskipun yang disebut materi sekalipun. Ada di sini teori black hole. Teori black hole menyatakan bahwa pengetahuan manusia tentang alam itu hanya 3%. Sedangkan 97% itu di luar kemampuan manusia. Itulah kenapa di sini ada susah bacanya, Kierkegaard ya, tokoh eksistensialisme ini mengatakan orang harus percaya bukan karena dia tahu, melainkan karena dia tidak tahu. Saya ulangin. Ini para ilmuwan nih di abad 20 mengatakan gini, orang harus percaya bukan karena dia tahu, tapi karena dia nggak tahu. Kayak kita nih ya, kita nggak bisa ngeraba, kita nggak bisa ngelihat, kita nggak tahu nih Allah bagaimana, malaikat, surga, neraka ya.
Tetapi ya kita harus percaya ya. Bahkan si Immanuel Kant ini mengatakan, saya terpaksa berhenti membaca ilmiah demi memberikan waktu bagi hati untuk percaya. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya bisa dikatakan begini, memang yang namanya Isra dan Mi'raj ini secara empiris kasat mata nggak bisa ya dibuktikan seperti itu, tetapi secara keimanan hati bahwa itu adalah benar. Nabi diperjalankan abdi, subhanalladzi abdi ya, abdun itu lengkap, jadi fisik dan ruhnya. Masalah seperti apa bagaimana, Allah yang punya kuasa. Kita nggak mungkin dan ini merupakan satu keistimewaan kepada Nabi kita Muhammad SAW ya. Dan kita tahu bahwa di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi mendapatkan oleh-oleh yang luar biasa. Kalau kita balik ke belakang dulu, kenapa sih Nabi diperjalankan dalam Isra dan Mi'raj itu? Ternyata ini juga bentuk hiburan. Ya. Jadi Allah juga tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia biasa, butuh hiburan, karena beliau mendapatkan ujian yang luar biasa, ditinggal istrinya yang sangat luar biasa, Khadijah ya radhiyallahu anha, ditinggal lagi sama pamannya Abu Thalib yang membela mati-matian itu, sampai Abu Thalib mengatakan kalau ada yang berani-berani yang memponakan saya, langkahin langkah saya, itu Abu Thalib sebut. Walaupun beliau akhirnya ya akhir hayatnya kurang beruntung kan gitu. Subhanallah, tuh Nabi sedihnya luar biasa. Maka disebut dengan tahun kesedihan itu, karena memang ditinggal orang-orang yang sangat disayang oleh Nabi. Nah, ngelihat seperti ini, lalu Allah menghiburnya dengan cara diperjalankan. Karena Nabi waktu perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi banyak yang dilihat. Bahkan Nabi ketemu dengan nabi-nabi Allah. Seperti dalam hadis itu kan Nabi memberitahukan bahwa di langit pertama ketemu sama Nabi Adam alaihissalam, langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi Isa, dan seterusnya ya, sampai di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini luar biasa, Bu. Ya, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi mendapatkan satu oleh-oleh yang Allahu Akbar. Ini yang saat ini Bapak Ibu banyak di antara kita umatnya Muhammad SAW di akhir zaman ini yang mulai acuh tak acuh terhadap salat ya. Padahal ini perintah salat ini Nabi terima beda banget dengan perintah-perintah yang lain. Puasa, haji itu diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita umatnya melalui malaikat Jibril. Tapi ini salat Nabi langsung menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti kan luar biasa, istimewa banget Bapak Ibu. Tetapi memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa gini, salat ini kan sebenarnya Bapak Ibu kita sama-sama berpikir ya, untuk agar supaya nanti ini sholat kita lebih baik ya. Ini sebelum kita masuk karena nanti insya Allah nyambung nih ke buku ini ya, insya Allah nanti nyambung tentang karena nanti kita ngebahas tentang hisab. Bapak Ibu dalam hati Allah gini, sholat ini kan intinya zikir ya, innani anallah fa'buduni wa aqimus shalah li dzikri. Jadi kita disuruh beribadah kepada Allah itu ya dengan cara mendirikan salat li dzikri, untuk mengingatku. Jadi salat sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya agar kita selalu ingat terus sama Allah, zikir terus sama Allah. Makanya Nabi nerima perintah salat itu yang pertama itu kan 50, Pak. Bayangin 50 waktu sehari semalam. Berarti nggak sampai setengah jam ajan sholat, setengah jam ajan sholat. Kira-kira sanggup nggak kita? Nggak bakalan sanggup Bapak Ibu. Gimana tidurnya?
gimana makannya, gimana kerjanya. Setengah jam adzan sholat, adzan sholat, adzan setengah jam Bapak Ibu. Ya, nggak mungkin sanggup. Ya, makanya akhirnya Allah kasih dispensasi. Ya, kita umat Muhammad dikasih dispensasi enggak 50 waktu, tetapi jadi 5 waktu. Tetapi pahalanya kita kerjakan 5 kali sehari semalam itu sama seperti kita mengerjakan 50 kali sehari semalam. Tadi sholat maghrib kita itu dinilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala 10 kali lipat itu. Ya, setiap sholat fardu yang kita lakukan ini dinilai 10 kali lipat. Belum lagi dengan tambahan-tambahan bonus-bonus yang lain-lainnya. Ya tergantung berjamaah apa kagak, khusyuk apa kagak, dan lain seterusnya. Ya. Ini saya ngomongin begini karena nanti berkaitan dengan hisab nih, ya. Berat nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi zikir, intinya zikir. Makanya inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Allah sampai memberikan jaminan kalau orang salatnya benar-benar dia ingat terus dengan salat, dia ingat terus sama Allah, maka dijamin sama Allah dia nggak akan melakukan perbuatan keji dan munkar. Itu jaminannya. Pertanyaannya, ada orang salat rajin bahkan berjamaah tapi tetap aja tidak terhindar dari perbuatan keji dan munkar, masih ngomongnya kasar, ya, bahkan mungkin masih gitu deh, ya, masih maksiat. Kan ada orang yang berpikiran seperti itu gitu, ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ngebahas sedikit ya. Jadi jadi dikatakan bahwa kenapa sih kita sholat itu enggak yang tadi itu ya. Jadi banyak di antara saudara-saudara kita sholat tapi mereka sholatnya tidak sampai mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Quran surat Al-Maun, ya, tentang orang yang wailul lil musallin, orang yang celaka, orang yang sholat tapi puas celaka. Gimana yang nggak sholat ya? Karena lalai. Nah di sini ada catatan yang cakep nih Bapak Ibu. Jadi ternyata lalai itu ada 3 macam ya. Ada tiga macam lalai. Lalai dalam sholat di sini karena memang ini memang udah diperingatkan sama Nabi bahwa nanti di akhir zaman banyak di antara umatnya yang sholat tapi dia seperti nggak sholat, ya. Nah ini yang dimaksud dengan sahun, ya. Jadi lalai dia. Lalai di sini Bapak Ibu, yang pertama lalai waktu. Lalai waktu. Udah azan maghrib, ntar mau isya baru sholat. Sholat isyanya mau tidur, ya, atau tidur dulu malam-malam bangun baru sholat isya. Sholat zuhurnya pengen asar, ya, sholat asarnya mau maghrib. Ini lalai Bapak Ibu, ya. Ini masuk dalam kategori fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Lalai yang kedua yaitu lalai tidak mengingat Allah dalam sholatnya, ya. Jadi dia Allahu Akbar, ya, wajahiyah dibaca bacaan sholat, tapi makanya Ustadz Adi Hidayat itu beliau sangat-sangat menganjurkan, sangat-sangat menganjurkan kita ini yang belum ngerti bacaan sholat belajar sedikit-sedikit, mulai dari yang penting dulu, misalnya bacaan Al-Fatihah, ngertiin bacaan Al-Fatihah, pahami bacaan Al-Fatihah. Kalau nggak ngerti bacaan
artinya satu persatu setiap ayat, minimal maksud dari surat Al-Fatihah itu ayat 1 apa ayat gitu ya, dipahamin. Nggak apa-apa seminggu sebulan memahami surat Al-Fatihah, nanti bulan berikutnya atau 3 bulan 2 bulan berikutnya baru bacaan takbirnya, bacaan doa rukuknya, jadi belajar mulai sekarang. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetap bagaimanapun khusyuk apa enggaknya orang sholat itu, ngerti apa kagak yang dibaca gitu Pak Anwar ya. Kayaknya susah deh Pak Bu ya, kalau kita nggak ngerti bacaan yang kita baca dalam sholat, susah untuk bisa khusyuk. Beda, beneran beda. Coba deh rasain ya, belajar mulai dari sekarang, belajar cari tahu ya, pahami bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat. Nggak apa-apa sampai setahun kita baru bisa, nggak masalah. Minimal sedikit, kalau kita Al-Fatihah udah mulai bisa aja, udah paham apa yang kita baca di surat Al-Fatihah, ada pasti perubahan itu, ada perubahannya, insya Allah deh ya. Jadi tidak mengingat Allah ini di dalam sholat, salah satu diantaranya karena ya nggak paham tentang bacaan yang ada di dalam bacaan sholat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi makanya ayo kita coba ya, supaya sholat kita itu benar-benar ada ruhnya ya, ada membekas dalam diri kita. Dan yang ketiga, sholatnya enggak tumakninah ya. Yang pertama, lalai itu karena waktu, diundur-undur waktu. Yang kedua yaitu ya enggak paham ya, lalai dari mengingat Allah karena enggak paham sholat, gerakan sholat, bacaan sholat yang dilakukan, dia enggak paham. Yang ketiga, ini enggak tumakninah ya. Banyak nih diantara kita ya, sholatnya enggak tumakninah, buru-buru ya, sami Allahu liman hamidah, belum juga diri tegak udah Rabbana walakal hamd sujud Allahu akbar, belum nyampe nih kening deh subhana rabbiyal bener apa bener ya? Coba kita ini sendiri, kita ini kan malam Isra Mi'raj ya. Jadi setiap malam Isra Mi'raj, setiap kita dengar Isra Mi'raj, maka yang kita perlu garis bawahi adalah, oh di Isra Mi'raj itu Nabi nerima perintah sholat. Nah sholatnya itu gimana? Yuk kita refleksikan kepada diri kita. Kita muhasabah. Ini selama ini sholat kita gimana nih? Udah bener apa belum gitu? Ya, udah bagus apa benar? Udah khusyuk apa belum kan gitu? Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tumakninah ini penting banget ya, karena orang kalau sholatnya terburu-buru ya udah nggak segala sesuatu kalau terburu-buru juga nggak bagus. Kerjaan terburu-buru iya ya, berantakan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di sini jadi kalau dia memisahkan antara sholat dengan kehidupan ya, jadi memisahkan ibadah dengan urusan kehidupan sehari-hari ya, sholat ya sholat gitu loh, tapi kerjaan gue ya kerjaan kan gitu, enggak. Jadi dia gini, sholat tapi sholatnya nggak dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari, sholat tapi nggak dibawa ke pasar, sholat tapi nggak dibawa ke tempat kantornya, sholat tapi nggak dibawa ke dalam kehidupan sehari-harinya. Harusnya dia sholatnya juga dibawa ke pasar, sholatnya juga dibawa pada saat dia dagang, sholatnya juga dibawa pada saat dia jadi karyawan, sholatnya dibawa dalam kehidupan sehari-hari, jangan dipisahin. Maka kata sahun itu sekuler Bapak Ibu. Jangan kita jadi orang sekuler Bapak Ibu ya. Sekuler itu memisahkan antara ibadah dengan kehidupan sehari-hari. Sholat kita ini harus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa profesi kita bawa sholat kita di situ. Sehingga insya Allah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar dapat ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik. Kita masuk nih ke materi lanjutannya ya, tentang rintangan setelah kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti pada saat kita langsung ke hisab ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kata Rasulullah SAW ya, adapun dalam 3 tempat maka masing-masing orang tidak mengingat orang lain. Saat penimbangan amal hingga seorang hamba tahu apakah amalnya ringan atau berat, dan pada waktu catatan amal bertebaran, ketika dikatakan bacalah kitabmu hingga jelas apakah buku catatan itu akan jatuh di tangan kanannya atau di tangan kirinya atau di belakang punggungnya, dan pada saat meniti sirat yang terhampar di atas neraka jahanam hingga sukses menitinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dalam hadis ya, ini sahih, Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkannya, nanti kita akan diajak bicara sama Allah, dan Allah pada saat itu nggak ada penerjemah. Allah yang punya bahasa ya. Jadi nggak ada, mau orang Jawa kayak mau orang pakai bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa apapun yang ada di muka bumi ini, nanti kita diajak bicara sama Allah dan tidak ada penerjemahnya, karena Allah yang punya bahasa. Dalam hadisnya ini dikatakan ini, tidaklah di antara kalian pasti akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah. Tidak ada di antara Allah dan dia penerjemah. Dia memandang ke sebelah kanan darinya, maka tidaklah melihat kecuali amalan yang telah dikerjakan. Dan dia memandang ke sebelah kirinya, maka tidaklah melihat kecuali amalan yang telah dikerjakan. Dan dia memandang ke arah depannya, maka tidaklah melihat kecuali neraka sudah di depan mukanya. Rasulullah SAW bersabda, maka siapa di antara kalian yang mampu menjaga wajahnya dari neraka walaupun hanya sekedar dengan separuh kurma, maka hendaklah ia lakukan. Dalam riwayat yang lain, walaupun hanya dengan perkataan yang baik, perkataan yang bagus. Subhanallah. Walaupun hanya dengan senyum, walaupun hanya dengan sebutir kurma kita sedekah, itu ternyata bisa ya menyelamatkan kita dari nerakanya Allah tabaraka wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti manusia yang pertama kali dipanggil oleh Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Allah nanti meminta kepada Nabi Adam agar bisa memisahkan ya, anak cucunya penghuni neraka sama penghuni surga. Ya, hadisnya ya ada di Sahihul Jami. Saya bacakan artinya, orang yang pertama kali dipanggil pada hari kiamat adalah Adam. Maka semua anak cucunya melihatnya. Maka dikatakan kepadanya, inilah bapak kalian Adam. Maka beliau berkata, aku penuhi panggilanmu dengan penuh sukacita. Allah berkata, keluarkan ba'ath jahannam dari anak cucumu. Beliau berkata, wahai Tuhan, berapa yang harus aku keluarkan? Allah berkata, keluarkan dari setiap 199. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, jika di antara kita dari setiap 199, siapa yang masih tersisa di antara kami? Beliau bersabda, sungguh umatku di tengah umat-umat lain seperti satu rambut putih di tubuh sapi yang hitam. Dikit banget, Pak. Ini Nabi menggambarkan umatnya nanti ya di padang mahsyar itu, umatnya Muhammad SAW itu seperti bulu yang putih, ada satu bulu putih di tengah-tengah sapi yang berwarna. Ya Allah, berarti kita dikit banget, Pak. Kebayang itu. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti ya ada tiga nanti tentang hisab ini.
Jadi ada tiga apa namanya tiga bentuk ya. Jadi yang pertama yaitu yang masuk surga ghairu hisab, masuk surga tanpa hisab. Makanya saya demen banget tuh menyampaikan hadis Abdullah ibnu Salam itu ya. Itu tentang apa namanya, tadkhulunal jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat melakukan 4 amalan ya. Afsus salam, wa atimu ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam. Tetapi 4 amalan ini bisa dilakukan kalau sholatnya kalau sholatnya belentang-belentong, sholatnya lalai, nggak mungkin 4 amalan ini bisa dilakukan. Maka Nabi mengatakan siapa yang bisa melakukan 4 amalan ini, afsus salam, menebarkan salam, wa atimu ta'am, peduli sosial ya, termasuk tadi walaupun hanya dengan sebutir kurma gitu ya, apa namanya, wasilur arham, menyambung tali silaturahim, dan wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malam. Ini 4 amalan ini bisa dilakukan setelah dia melakukan yang fardu ya, tentunya sholat misalnya kan, itu dia kagak lalai sholatnya, maka jaminan dari Nabi, tadkhulunal jannata bisalam. Ini maksud Nabi di sini adalah kalian akan masuk surga dengan selamat, itu bisa dikatakan dengan ghairu hisab, masuk surga tanpa hisab Bapak Ibu. Allahu Akbar. Siapa yang nggak kepengen? Hadisnya cukup panjang. Umat-umat terdahulu, kata Rasulullah SAW, ditampakkan kepadaku, maka aku temukan seorang Nabi berjalan bersama sekelompok umat, seorang Nabi berjalan bersama beberapa orang, seorang Nabi berjalan bersama 10 orang, seorang Nabi berjalan bersama 5 orang, dan seorang Nabi berjalan sendirian. Maka aku melihat tiba-tiba ada sekelompok banyak kaum. Aku berkata, wahai Jibril, apakah mereka itu umatku? Jibril berkata, bukan, akan tetapi lihatlah ke arah ufuk. Maka aku melihat sekelompok manusia banyak sekali. Jibril berkata, mereka adalah umatmu, dan mereka yang terdepan berjumlah 70.000 masuk surga tanpa hisab atas mereka dan tanpa azab. Saya bertanya, kata Nabi, kenapa? Jibril berkata, mereka tidak berobat dengan sundutan api, mereka tidak meminta ruqyah, mereka tidak bertatayur, mereka terhadap Rabb mereka bertawakal. Maka berdirilah Ukasah bin Mihsan dan berkata, berdoalah kepada Allah agar aku dijadikan termasuk dari mereka. Rasulullah bersabda, ya Allah, jadikanlah dia termasuk dari mereka. Kemudian seorang lelaki lain berdiri dan berkata, berdoalah kepada Allah agar aku dijadikan termasuk dari mereka. Maka beliau bersabda, jatahmu telah didahului oleh Ukasah. Allahu Akbar. 70.000 Pak, dari zaman Nabi sampai nanti kiamat cuma 70.000. Allahu Akbar. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sejak lahir gak ketemu Nabi. Kita nggak bisa minta sama Nabi agar masuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan ghairu hisab ya. Tetapi saya kok yakin banget kalau kita bisa melakukan 4 amalan ini Bapak Ibu, tentunya dengan sholat kita yang baik ya. Kita jangan sampai lalai dalam sholat kita. Kita lakukan 4 ini ya. Kita lalu apa namanya, kita bumikan, kita biasakan salam, kita peduli kepada saudara-saudara kita apa namanya, sambung tali silaturahim, kita terus bersilaturahim kepada siapapun, apalagi termasuk kepada saudara-saudara kita. Dan jangan pernah tinggalin sholat malam. Insya Allah ini 4 amalan ini yang akan bisa nolong kita nanti bisa ya ghairi hisab lah ya, atau minimal hisabnya ringan aja gitu, mudah-mudahan ya. Yang kedua, yang dihisab dengan mudah. Mereka dijelaskan di sini dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 78. Fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
Mudah-mudahan kita termasuk. Kalau nggak masuk yang query hisab, masuk yang ini aja deh ya. Mudah-mudahan kita terima kitab kita nanti, amal kita dari tangan kanan kita, bukan tangan kiri kita. Maka jaminannya di Quran surat Al-Isra 78, kalau kita terima amal-amal kita itu melalui tangan kanan kita, maka insya Allah hisab kita ringan. Bu, Pak, kalau hisab kita ringan, Allahu Akbar, enak banget, Bu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin pada hari kiamat mendekat Rabbnya hingga Allah meletakkan atasnya penutupnya, maka Allah menunjukkan dosa-dosanya, maka dia berfirman, apakah kamu kenal dosa ini? Dia menjawab, iya wahai Rabb, aku kenal. Allah berfirman, sungguh aku tutupi atasmu di dunia, dan sungguh aku ampuni untukmu hari ini. Maka ia diberi catatan amal kebaikannya. Dan adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik dipanggil di depan para makhluk, mereka telah mendustakan Allah. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu kalau dosa-dosa kita di dunia ditutupin sama Allah, nanti di akhirat diampuni sama Allah, yang jelas ya sholat kita ya, yang nolong sholat kita. Makanya Bapak Ibu, kalau masih ada di antara keluarga kita yang masih melalaikan sholat, terus jangan pernah bosan. Yang ngomong aja nih, anaknya masih, Bu, Pak ya, anak saya masih susah, disuruh masih berat sholat, tapi ya gitu, capek ya Pak Anwar ya, diingetin dulu, dibilangin jangan gitu, hafal Quran tapi sholatnya masih, itu dia tadi kan kemarin saya bilang, walaupun hafal 30 juz, walaupun hafal 30 juz, belum tentu dia ahlul Quran. Walaupun hafal 30 juz, belum tentu ahlul Quran, Bapak Ibu. Walaupun kita mungkin cuma hafal juz amma 1, 2, 3 surat, kita bisa jadi ahlul Quran kalau kita benar-benar ngamalin itu Quran. Percuma hafal sampai 30 juz, tapi kita kita tidak memahami Al-Quran. Sholat misalnya masih lalai, penghafal Quran sholatnya lalai. Allahu Akbar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya Rasulullah SAW ini yang ketiga ya, tidaklah seorang hamba dihisab pada hari kiamat kecuali pasti celaka. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah berfirman, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Maka Rasulullah bersabda, sungguh demikian itu yaumul 'ad, karena siapa yang ditanya tentang hisab pada hari kiamat kecuali diajab. Allahu Akbar. Si penulis ini mengatakan begini, bahkan jumlah 70.000 masih bisa bertambah dan bisa berasal dari kalangan generasi terdahulu maupun generasi akhir dari umat ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, wa'adani rabbi ayyudkhilal jannata min ummati sab'ina alfan la hisaba alaihim wa la adab ma'a kulli alfin sab'una alfan wa thalathu hasayati min hayatihi. Allah, kata Rasulullah SAW, menjanjikan kepadaku untuk memasukkan ke surga dari umatku 70.000, dan setiap 1.000 membawa 70.000 tanpa hisab atas mereka dan tanpa adab, dan 3 cibukan dari cibukan Tuhanku. Bapak biar dari mati Allah, ada harapan 70.000 dari umat Muhammad SAW yang tanpa hisab, tanpa azab. Ini kan yang doa yang kita baca tuh Pak Halim ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
wa qina adzabannar. Kita pengen sama Allah hidup di dunia bahagia, di akhirat bahagia, masuk surga tanpa masuk. Ini yang dimaksud Nabi. 70.000 ini adalah mereka-mereka yang nanti masuk surga nggak diazab, nggak pakai dihisap, langsung masuk surga, nggak bakalan kena azab. Kata Nabi, ada harapan ini sampai ke akhir zaman. Dari 70.000 ini, setiap satu orang nanti bawa 70.000, berarti 70.000 kali 70 kaliin sendiri deh tuh. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, udah masuk belum? Dikit lagi. Saya tutup ya. Saya tutup nih dengan hadis ya. Ya, hadisnya juga sahih. Ya, ada di sahihnya Imam Muslim. Kata Nabi kita Muhammad SAW, yu'ta bil abdi yaumal qiyamah fayaqulu lahu alam aj'al laka sab'an wa basaran wa malan wa waladan wa sakharat laka. Ya. Dihadirkan seorang hamba pada hari kiamat, kata Rasulullah, maka Allah berkata kepadanya, bukankah aku telah jadikan bagimu pendengaran, penglihatan, harta kekayaan, dan anak, dan telah aku tundukkan bagimu hewan ternak dan sawah ladang, serta aku jadikan kamu memimpin dan menikmati, sementara kamu pasti akan bertemu denganku pada hari ini. Maka ia menjawab, tidak. Maka Allah berkata kepadanya, hari ini aku melupakanmu sebagaimana engkau melupakanku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita selama hidup di dunia nggak pernah zikir kepada Allah, nggak pernah, maksudnya nggak ingat terus sama Allah, di antaranya kita nggak sholat, ya, kita lupa sama Allah, maka nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah akan mengatakan kepadanya, al yauma ansa'aka ma nasiyati, hari ini aku lupakan kamu karena dulu kamu lupa denganku, kata Allah. Nauzubillah. Jangan sampai nanti kita dilupakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena waktu kita hidup di dunia kita selalu ingat, selalu zikir terus sama Allah, ingat sama Allah terus, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimasukkan surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ghairi hisab, tanpa hisab, tanpa kita diadab pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai sini dulu ya, nanti kita sambung lagi, dan sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.